Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di Mas Fatih Channel. Semoga kalian semua diberi keberkahan dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membagikan video kisah detik-detik wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali diracuni istrinya pada tanggal 28 Safar tahun 50 Hijriah. Merupakan salah satu hari menyedihkan dalam sejarah Islam. Jauh sebelum Sayyidina Husain terpotong di Karbala, sang kakak yaitu Sayyidina Hasan lebih dahulu wafat karena dibunuh istrinya sendiri. Berita wafatnya cucu Rasulullah itu banyak membuat kaum muslimin di Madinah sangatlah sedih. Sayyidina Hasan dikenal sebagai sosok yang sangat baik dan menyukai perdamaian. Sebelum wafat, beliau rela menyerahkan kekuasaan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan daripada harus berperang menumpahkan darah dari sesama muslim. Setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau lantas pergi kembali ke kota Madinah Al-Munawwaroh. Beliau disambut senang oleh penduduk Madinah, meskipun rasa bahagia itu tercampur rasa sedih sebab cucu Nabi itu sudah tidak jadi khalifah Islam. Di kota Madinah, Sayyidina Hasan memiliki menjauhi dunia perpolitikan. Beliau lebih menyibukkan diri beribadah dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Hasan juga rajin mengisi kajian ilmu agama Islam kepada penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Di sisi kesibukan mengajar, Sayyidina Hasan juga giat menimba ilmu kepada para sahabat kakeknya yang kala itu sudah tua renta. Namun di saat usia Sayyidina Hasan meranjak 46 tahun, beliau mengalami sakit yang sangat parah sebab diracuni seseorang. Pembunuhan inilah yang akhirnya menyebabkan cucu kesayangan Nabi itu meninggal dunia. Namun sebelum wafat, Sayyidina Hasan sempat berkata kepada sang adik tercinta Sayyidina Husain, "Sudah 3 kali beliau mengalami keracunan namun tidak separah yang kurasakan saat ini." Lalu sang adik berkata kepada sang kakak mengenai siapa yang melakukan ini yang tega meracuninya. Namun Sayyidina Hasan tidak mau memberitahu siapa yang meracuninya itu. Alasan Sayyidina Hasan tidak mau memberitahukan kepada sang adik, dikarenakan beliau tahu sang adik sikapnya lebih keras. Beliau khawatir sang adik menuntut balas atas kejahatan itu. Diriwayatkan oleh Al-Hamid Al-Husaini, sebagai ahli sejarah meyakini bahwa yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istri beliau sendiri yang bernama Jaddah bin Al-Ashad. Istri Sayyidina Hasan diyakini tega meracuni suaminya sendiri atas perintah dari Muawiyah. Jaddah dijanjikan akan diberikan uang sebesar 1000 dinar apabila bisa meracuni Sayyidina Hasan suaminya sendiri. Yazid juga berjanji kepada Jaddah maka jika dirinya mau meracuni Sayyidina Hasan, maka dirinya akan menikah Jaddah. Tapi nyatanya setelah Jaddah berhasil membunuh dan meracuni Sayyidina Hasan suaminya sendiri, Yazid malah ingkar janji. Ketika sakit yang dirasakan Sayyidina Hasan semakin menjadi-jadi, perasaan sempat kurang terkendali. Rasa sakit seperti itu bukanlah hal yang aneh karena setiap kematian didahulukan sakratul maut. Ketika sakit yang dirasakan Sayyidina Hasan semakin menjadi-jadi, perasaan sempat kurang terkendali. Rasa sakit seperti itu bukanlah hal yang aneh karena setiap kematian didahulukan sakratul maut. Sayyidina Husain menemuinya dan berkata, "Wahai Muhammad, mengapa engkau bersifat seperti ini? Kematian itu hanya kepergian rohmu, meninggalkan jasad." Lalu ia menemui kedua orang tuamu, Ali dan Fatimah, kakek dan nenekmu yaitu Nabi Muhammad, dan Khadijah, paman-pamanmu dari ayah, Hamzah dan Ja'far. Paman-pamanmu dari ibu, Al-Qasim, At-Tayyib, Muhtahir dan Ibrahim, juga bibi, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Zainab. Sebelum Sayyidina Husain menyelesaikan perkataannya, Sayyidina Hasan mulai terlihat gembira dan berseri-seri kembali wajahnya. Sambil menghadapkan wajahnya kepada Sayyidina Husain berkata, "Adikku, aku sedang berhadapan dengan salah satu keturunan Allah yang belum pernah kuhadapi sebelumnya. Aku juga akan melihat salah satu makhluknya yang belum kulihat sebelum ini." Mendengar perkataan kakaknya itu, Sayyidina Husain pun menangis. Al-Bidayah wan Nihayah, dia kemudian yakin betul bahwa ajal dan waktu perpisahan Sayyidina Hasan dan orang-orang yang terkasih segera tiba. Sayyidina Hasan kemudian menoleh ke arah orang-orang di sekitarnya lalu berkata, "Ketika aku meninggal nanti mintalah kesedihan Aisyah agar aku dimakamkan bersama Nabi, karena ia mungkin malu padaku. Jika ia mengizinkan maka makamkanlah aku di rumahnya."
Aisyah pun mengabulkan permintaan Sayyidina Hasan itu. Kecuali jika kalian khawatir hal itu akan menimbulkan pertumpahan darah. Jika kalian khawatir maka janganlah setetes darah pun karena keinginanku, kuburkanlah aku di pemakaman muslim. Penyakit Sayyidina Hasan tambah parah, limpahnya terluka, hatinya pecah, racun melalui menyebar ke sekujur tubuhnya, hingga memutuskan ususnya, dia sempat memuntahkan sebagian isi perutnya yang telah hancur. Sayyidina Hasan berkata kepada orang di sekitarnya bahwa aku akan ke padang yang luas, agar aku bisa melihat kerajaan-kerajaan langit. Maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah, maka tempat tidurnya digotong keluar. Setelah berada di luar menengadahkan kepalanya ke atas dan berkata, "Ya Allah, sungguh aku mengharapkan pahala atas kematianku di sisimu. Aku tidak akan menuntut balas padanya, dan nyawaku ini adalah nyawa yang paling berharga bagiku." Setelah Sayyidina Hasan wafat dan hendak dimakamkan, maka terjadilah keributan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Mereka saling berselisih tentang lokasi atas pemakaman cucu Rasulullah itu. Bani Umayyah menolak jasad Sayyidina Hasan untuk dimakamkan di dekat makam Nabi, sebab jasad sahabat Utsman bin Affan yang notabene-nya dari kaum Umayyah tidak dimakamkan dekat makam Nabi. Tapi dari Bani Hashim bersikukuh untuk memakamkan jenazah Sayyidina Hasan di dekat makam Nabi karena berwasiat. Sahabat Humairah lantas mengingatkan kembali pesan Sayyidina Hasan sebelum wafat, apabila saat pemakaman ada perselisihan maka Sayyidina Hasan meminta dimakamkan di pemakaman Umma Baqi. Dan akhirnya jasad sang cucu Rasulullah itu dimakamkan di pemakaman Umma Baqi, dekat neneknya bernama Fatimah binti Asad. Beliau adalah ibu kandung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah di atas, mari kita sayangi keluarga kita, jangan pernah menukar sebuah keluarga dengan harta maupun tahta semata. Seperti Ja'dah yang rela menukar keluarganya demi sebuah uang 100 dinar dan keinginan dinikahi Yazid. Semoga cerita di atas bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Saya Fatih, sekian dulu ceritanya, semoga jadi amal jariyah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan cerita kisah Islami selanjutnya di Mas Fatih Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.